Oke, sudah terlihat semuanya ya? Oke, jadi ini mindset mindset bisnis yang dilihat dari perspektif konsumen dan perspektif pengelola usaha gitu, di mana antara pengelola usaha biasanya dengan mindset dari perspektif konsumen itu akan berbeda. Di sini ada beberapa poin yang Ibu masukkan gitu ya. Dari segi bagaimana produk tersebut dapat mewakili saya, bagaimana saya memberikan produk tersebut gitu. Nah, yang dipikirkan adalah apa untuk pengelola usaha? Apakah brand image perusahaannya, perlukah kita mengganti brand image-nya gitu, apakah kita memerlukan lebih dari satu brand image, mungkin ini yang akan dipikirkan oleh pengelola usaha. Kalau kita kan produk yang bagus, kalau kita kan produk yang bagus, produk apa sih gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang perspektif pengelola usaha, mereka akan lebih menekankan kepada brand image kita ini yang kita butuhkan ini loh, yang seharusnya ada ini loh gitu ya. Seperti sekarang misalkan logo halal gitu kan, itu banyak sekali perdebatan, tetapi ya kita sebagai konsumen ya sudahlah, mungkin ini yang terbaik. Tetapi mungkin dari perspektif pengelolanya mungkin akan berdebat dengan macam-macam perspektif gitu, namanya perspektif orang kan kita tidak ada yang tahu gitu ya. Atau misalkan ketika kita akan membeli produk ini dibeli di mana ya. Nah, tapi bagi pengelola usaha mereka akan memikirkan saluran retail mana ya yang paling baik untuk produk kita, apakah mereka akan membawa brand image kita, apakah bagaimana mengeluarkan biayanya dan lain-lain. Jadi benar-benar mindsetnya itu pembisnis antara konsumen dan pengelola usaha itu berbeda gitu. Nah, apakah saya dapat mendapatkan tambahan setelah menjualnya misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau dari pengelola usaha mereka akan berpikir bahwa bisakah saya membayar jasa-jasa ketika barang tersebut sudah saya keluarkan, sudah saya kelola, misalkan seperti itu. Ini mungkin beberapa mindset dalam berbisnis yang kita lihat beberapa perbedaan. Nah, ini nih tadi kalau kita mau berbicara tentang perencanaan bisnis, berarti kita harus bagaimana ketika kita memulai bisnis, dari mulai merencanakan, dari mengawali apa yang harus diperhatikan, modal diri, kunci sukses dan penunjang keberhasilan itu apa gitu ya. Nah, ini mungkin yang sudah teman-teman tadi presentasikan sedikit tentang perencanaan bisnis, mungkin sudah paham ketika kita sudah action gitu ya. Bagaimana merencanakannya, bagaimana menetapkan tujuan, bagaimana peramalan keuangan dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Lanjut dulu ya, mungkin ada 11 slide lagi. Bagaimana mengawali usaha kita nih? Kita harus tahu siapa pelanggan kita, di mana lokasinya gitu, bagaimana kemampuan daya beli pelanggannya, bagaimana jumlah produk yang dapat dibeli pelanggan. Terus kita juga mengetahui siapa pesaing kita gitu ya. Apa yang membedakan produk kita dengan orang lain. Nah, ini mungkin ketika kita akan memulai berbisnis, awal berbisnis itu seperti apa gitu ya. Apa yang harus diperhatikan? Nah, ini tekad yang kuat, kerja keras, dedikasi, ada kompetensi manajerial, permintaan pasar, kontrol yang seperti itu gitu ya. Ada nggak di sini yang akal pikirannya itu kayaknya masih ragu-ragu, kayaknya masih belum berani, kayaknya masih belum yakin? Ada nggak? Banyak kayaknya ya. Ada. rata-rata hampir semua kayaknya ya. Mudah-mudahan ini bisa berubah ketika teman-teman nanti sudah merasa terpaksa, ya kan? Karena kewirausahaan itu mungkin orang banyak berprinsipnya karena saya sudah terpaksa, tidak ada pekerjaan lain untuk diri saya misal, atau karena saya hobi, it's okay, atau karena mendesak keadaan, it's okay gitu. Tetapi kalau memang kita menyalurkannya bukan semata-mata karena keterpaksaan, biasanya akan lebih enjoy. Kalau dengan keterpaksaan mungkin saja bisa enjoy, mungkin saja ketika sudah tidak terpaksa dia akan meninggalkan gitu. Jadi silakan, itu modal masing-masing yang ada dalam diri masing-masing gitu ya. Semuanya harus didukung. Ibu pun di sini tetap punya prinsip atau punya targetan atau punya sesuatu yang menunjang keberhasilan saya dan keluarga, ibaratnya seperti itu dari semuanya ini. Kayak tadi misalkan kunci sukses pola pikir tentang sukses macam-macam.
Sekarang pola pikir kebahagiaan dari teman-teman yang tidak kuliah gitu ya, kita sedang proses itu, kemampuan kita akan terus dilatih secara pola pikir bahwa kita mampu dan sanggup. Dari pengalaman makanya sekarang harus banyak action gitu ya, jangan secara teoritis saja, tetapi pengalaman apa. Oke, pengalaman ketika saya menjawab pertanyaan dari dosen misalnya akan menjadikan saya oh ternyata begini ya ngomong di depan teman-teman gitu. Ketika saya berani kuliah itu selalu menjawab pertanyaan, nah itu mungkin pengalaman, experience. Atau ketika saya di luar, ketika saya membantu banyak orang. Kalau sekarang kan banyak ya orang yang untuk mendapatkan followers yang banyak sehingga memberikan experience yang lain, benar nggak? Ada yang memberikan pengalaman yang mungkin berbagi dengan sesama gitu kan, ada yang mungkin dia langsung terjun ke lapangan dan lain-lain. Itu memang pengalaman yang yang membuat kita itu menjadi sesuatu yang paling berharga gitu. Tapi hati-hati dengan crazy risk ya. Di sini ada yang sudah dianggap crazy risk. Hati-hati, sekarang banyak yang bermasalah ya, karena memang mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, ibaratnya seperti itu gitu. Harus punya visi, harus punya harapan, harus punya keyakinan, dan tentu jalankan saja kehidupan kita yang menurut kita itu bahagia gitu. Banyak bersyukur gitu ya, apapun itu gitu. Nah ini mungkin kalau untuk dana bisnis kita bisa dari keluarga, atau bisa dari tabungan sendiri, ataupun dari pendanaan utang gitu ya. Jadi modal dari mana? Nah ini bisa kita lihat, bisa dari keluarga kita, bisa dari tabungan, atau bisa kita meminjam gitu. Orang yang banyak gitu ya, badan hukumnya belum ada dan lain-lain, berarti masuk ke dalam usaha perseorangan. Kalau persekutuan ya mungkin ada persekutuan komanditer, CV dan lain-lain, itu partnership biasanya. Atau lebih besar lagi adalah PT, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di sini ini untuk bentuk dari kepemimpinan berbisnis. Ada yang kira-kira mau ditanyakan untuk materi yang kedua ini, atau materi seputar inilah boleh, seputar tentang peluang bisnis atau entrepreneur gitu. Ada? Boleh, silakan. Kayaknya udah pada paham semua ya. Gimana tadi pertanyaan tentang kuisisnya tadi nggak begitu susah kan ya? Itu pertanyaannya masih pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ya. Oke, tadi juga banyak yang dicoba lagi gitu ya. Makanya tadi Ibu menunggu, ternyata ini belum selesai. Ternyata masih ada semangat gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin Ibu minta 2 orang untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Jangan takut salah, yang penting kita percaya diri gitu ya. Silakan 2 orang untuk menyimpulkan. Setelah disimpulkan baru kita tutup untuk perkuliahan hari ini. Silakan teman-teman, gantian ya. Ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan hari ini? 2 orang, boleh dari Depok 1, boleh dari Bekasi 1, atau siapa yang paling berani lah ya. Mudah-mudahan semuanya menyimak ya, jadi paham semuanya. Silakan, boleh. Ada yang mau memberikan kesimpulan mungkin? Jangan malu-malu, ayo santai.
Ada yang mau memberikan kesimpulan? Jadi tadi tentang peluang bisnis dan apa itu bisnis ya gitu. Kalau memang kita berbicara tentang entrepreneur. Oke, silakan. Saya, Bu. Boleh, siap, Wanisa. Saya mau memberi kesimpulan tentang peluang usaha. Jadi peluang usaha itu kita harus memanfaatkannya dengan baik. Terus juga ada faktor yang ada kaitannya dengan menilai peluang pasar, itu ada riset pasar, pengumpulan data, dan memilih lokasi bisnis. Terus juga peluang usaha itu dapat timbul karena ide dan impian, hobi dan minat, kreativitas, senang mencoba hal baru, percaya diri, sama keterpaksaan. Jadi itu aja sih, Bu. Kita harus memanfaatkan peluang yang ada. Oke, sip. Terima kasih Wanisa, betul. Kita harus memanfaatkan peluang yang ada apapun itu gitu ya. Oke, Wanisa ya. Wanisa Rahayu kan namanya ya? Hafiz, Bu. Oh, namanya soalnya di ini. Saya, Bu. Oh, kamu pakai berdua itunya? Enggak, Bu. Oh, soalnya kalau di ibu layarnya itu namanya Wanisa Rahayu. PLJ Depok _ AB118 _ Wanisa Rahayu. Padahal namanya bukan. Kamu belum ngecek kali ke belum rename. Hafiz, Bu. Belum rename kayaknya ya. Kok bisa beda ya namanya ya? Tapi nama kamunya Hafiz ya? Iya, Bu, Hafiz Nursinta Devi. Tapi kenapa namanya Wanisa? Coba deh kamu cek di namanya. Belum kamu rename kali. Coba udah di rename belum? Jangan-jangan belum di rename nih. Jadinya ibu dari tadi Wanisa aja karena ibu hanya melihat nama di sini kan. Mukanya juga tidak terlihat ya. Oke, sudah nggak apa-apa, nanti silakan dicek aja untuk merename nama, jadi ibu lebih mudah kontrolnya ya kalau melihat nama gitu. Kalau dari on kamera kan memang sebetulnya diwajibkan untuk on kamera semua, tetapi ketika ada mahasiswa yang memang mungkin ketika on kamera terkendala dengan kuota, dengan sinyal dan lain-lain, untuk mata kuliah ibu sih dipersilahkan, tidak mempersulit untuk mahasiswa gitu ya. Tapi kalau memang sanggup ya silahkan untuk on kamera gitu ya. Oke, satu orang lagi, terima kasih ya Hafiz. Satu mahasiswa. Oke, satu mahasiswa lagi yang menyimpulkan. Nah ini nih Hafiz Nursinta Devi ya, AB118 ya. Iya, Bu. Nah, oke. Berarti soalnya tadi yang satu juga Wanisa juga hijau juga nih ininya, apa layarnya. Oke, berarti Hafiz Nursinta Devi ya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi satu mahasiswa lagi yuk. Kita sudah 11:28. Oke, boleh silakan. Ya, jadi kesimpulannya pada era 4.0 ini masih banyak banget peluang usaha untuk sekarang ini. Jadi jangan takut untuk gagal karena kita harus terus mengembangkan ide dan inovasi kita sebaik mungkin. Dari Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Maiza ya, Maiza Devita. Betul, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini tidak hanya pintar dalam teori, tetapi teman-teman juga, ayo kita action. Apapun bisa kita lakukan. Jangan selalu terpaku dengan modal, jangan selalu terpaku dengan keinginan yang timbul tenggelam, jangan selalu terpaku dengan produknya apa gitu. Sekarang itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita jadikan peluang usaha terutama gitu ya, apalagi untuk mahasiswa yang notabene-nya sekarang itu mungkin kalau yang belum bekerja itu lebih banyak waktunya gitu ya, setelah mengerjakan tugas selesai ya sudah, pertemuan Google Meet paling cuma 2 jam, kalau 2 sesi ya misalkan 4 jam selesai. Setelah itu mau ngapain ya sudah, silakan memanfaatkan peluang yang memang bisa teman-teman ibaratnya manfaatkan gitu ya.
Oke, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Tadi ada yang mau absen, siapa namanya ya? Ibu lupa. Saya Bu Alma Sadrina. Alma Sadrina ya, dari Bekasi. Alma. Saya juga Bu Pramudia Adam. Oke, Pramudia Adam sama Almas ya. Sebentar Ibu tulis aja tadi karena kelewat ya. Saya udah absen belum Bu? Kalau yang awal-awal datang pas pagi hari sih sudah diabsen semuanya, kecuali yang baru joinnya terlambat belum diabsen. Pramudia Adam sama Alma satu kelas. Iya Bu. Oke, dari Bekasi semuanya ya. Iya Bu. Oke, sip. Terima kasih untuk yang pertemuan hari ini. Gitu. Kalau memang benar tidak ada yang mau tanya lagi nih. Tidak Bu. Oke, nggak ada ya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu lagi berarti 2 minggu lagi ya. Nanti silahkan diselesaikan untuk tugas PowerPoint-nya gitu. Nanti kalau ada kendala silahkan ditanyakan di grup. Dan mudah-mudahan nanti paling Ibu sistem untuk presentasinya adalah sistemnya akan menggunakan seperti arisan. Kalau di aplikasi itu ada Ibu suka aplikasi di handphone kan ada ya untuk aplikasi kocok arisan. Nanti sistemnya seperti itu. Nanti Ibu share screen. Nanti siapa yang kira-kira akan maju di presentasi untuk pertemuan yang pertama gitu ya. Jadi nanti untuk tugasnya minta tolong nanti dikoordinir sama satu orang untuk dikumpulkan di Google Drive. Kira-kira siapa ya yang bisa diminta tolong untuk membuat Google Drive dan mengirimkan link tersebut di grup supaya nanti teman-teman bisa langsung upload linknya ke Google Drive saja. Mau sama siapa ya? Saya Bu, bisa. Oke, boleh ya. Terima kasih Tribulan ya. Nanti coba tolong koordinir. Nanti Tribulan share linknya ke grup. Jadi nanti teman-teman yang sudah. Jadi nanti ketika presentasi teman-teman juga menyiapkan PowerPoint. Ibu juga akan membuka PowerPoint teman-teman semuanya, gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk tugasnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu ke depan. Nanti yang presentasi mudah-mudahan bisa semua mahasiswa berbicara gitu supaya terbiasa tidak malu-malu lagi ketika berbicara di depan umum gitu ya. Ini akan jadi satu pembelajaran untuk teman-teman apalagi nanti di dunia kerja. Komunikasi itu penting gitu ya. Komunikasi yang seperti apa? Mungkin komunikasi yang memang bisa dikatakan komunikasi yang efektif gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu ke depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah penyampaian kata ataupun salah dalam penyampaian informasi. Tetap semangat ya semuanya. Kita foto dulu yuk. On kamera dulu di detik-detik terakhir. Udah siap-siap kan sesuai janji yang tadi kita foto bareng untuk mengakrabkan kita ya semuanya. Oke, boleh semuanya. Ini ada, kalau di Ibu ada 2 slide berarti ya. Oke. Saya izin off cam Bu, lagi di kamar mandi lagi tadi. Oke. Giliran mau selesai dia baru ke kamar mandi ya. Oke, nggak apa-apa Muhammad Gozi. Oke, sudah semua nih yang on kamera. Oke, kita foto ya semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide yang kedua. Oke, tolong ada yang fotoin di handphone mungkin ya. Karena Ibu fotonya dari laptop, tapi nggak apa-apa nanti sama Ibu deh fotonya. Oke, slide kedua. Oke, slide kedua agak kosong nih karena banyak yang off kamera. Oke, sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Semoga nggak kapok belajar dengan Ibu. Semoga menyenangkan ya. Nanti kalau mau ada kuisis lagi silahkan. Nanti Ibu bikin lagi seputaran kewirausahaan gitu ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Iya Selamat Ibu. selamat siang semuanya. Terima kasih juga Ibu. Makasih Bu. See you Ibu. Dadah Dadah semuanya. Ibu. Sarangnya. Oke.